Pada saat ini kita akan buka firman Tuhan dari Yohanes pasal 15. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menurut perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menurut perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Bapak, Ibu, dan kita semua yang mendengar dan melihat tayangan live streaming ini, saat ini firman Tuhan berbicara kepada kita mengenai bahwa Tuhan memilih kita bukan hanya sebagai hamba yang tidak tahu apa-apa, tapi Dia mengangkat kita, memilih kita. Alkitab mengatakan menjadi teman atau sahabat atau apapun juga yang dekat. Dan juga bukan hanya sahabat Bapak Ibu, engkau dipilih untuk menjadi anaknya. Dan firman Tuhan berbicara jelas kepada kita mengenai pilihan. Bapak Ibu, pilihan daripada kita semua. Jadi kepada pribadi, Tuhan memilih kita secara pribadi dan Dia mengenal kita. Tadi pagi Tuhan berbicara kepada saya bahwa Tuhan memilih dan memanggil kita dan untuk membangun ataupun membawa kita menjadi suatu kumpulan orang percaya yang disebut Yerusalem yang baru. Berkali-kali saya katakan bahwa apa itu Yerusalem yang baru? Yerusalem yang baru adalah ketika orang-orang percaya mempunyai rencana untuk memuliakan Bapa dan berkumpul dan menjadi saksi bagi kemuliaannya. Bapak Ibu, Alkitab berbicara mengenai bait Allah. Bait Allah dibangun dengan luar biasa. Waktu zaman Daud berbicara kepada Tuhan dan meminta Tuhan supaya dia membangun rumah Tuhan. Tapi Tuhan katakan, untuk apa? Tapi Daud mengatakan, kalau aku tinggal di dalam rumah yang luar biasa istana, masa Tuhan hanya tinggal di dalam kemah-kemah? Akhirnya Tuhan katakan, bukan kamu yang akan membangun baitku, tapi nanti anakmu yang akan kuberikan untuk membangun baitku. Salomo diberikan kepercayaan Tuhan yang luar biasa adalah membangun bait Tuhan. Dia membangun sesuatu bait yang luar biasa. Tapi Tuhan katakan, dengar, kalau kau tetap setia, maka melalui tempat ini, aku akan mendengar apapun doa siapapun. Tapi kalau kau tidak setia, maka bangunan itu akan kuruntuhkan. Dan orang akan berkata, kenapa bangunan ini runtuh? Karena mereka meninggalkan Tuhan penciptanya. Dan ternyata Bapak Ibu, belum sampai akhir hidup Salomo, Salomo sudah mendua hati. Dia pergi dan menyembah daripada dewa-dewa yang lain. Dan benar, akhirnya bait Tuhan di Yerusalem dihancurkan. Puing-puing dihancurkan. Akhirnya orang Israel berdoa, menangis. Ketika Raja Babel datang, mereka dibawa ke Babel. Dan di tengah-tengah situasi kesesakan, 400
ataupun 75 tahun di Babel. Bapak Ibu, mereka selalu ingat Yerusalem. Mengingat masa-masa mereka begitu mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi mereka. Dan Tuhan memanggil Nehemia dan juga yang lain, Zerubabel, untuk membangun bait suci kedua. Tembok bait suci sudah dibangun. Dalam Hagai dikatakan bahwa ini adalah waktunya sudah membangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan di Yerusalem dibangun sampai pada masa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Tapi yang terjadi Bapak Ibu, mereka tinggalkan lagi. Mereka menyalibkan daripada Tuhan. Alkitab katakan mereka membenci aku tidak tanpa ada alasan. Kenapa? Karena dosanya bukan lagi hanya menyembah daripada ilah lain. Tapi mereka tidak mengenal daripada Tuhan, penciptanya. Yesus katakan, seenggak-enggaknya kau percaya atas apa yang aku lakukan. Mujizat demi mujizat yang aku lakukan, tanda-tanda yang aku lakukan. Tapi mereka enggak percaya. Setelah itu, bait Tuhan dihancurkan lagi. Sampai sekarang. Kenapa terjadi? Karena Tuhan bukan membangun bait suci dengan batu. Kerinduan Tuhan. Di dalam Yohanes 4 ayat 23 Bapa di surga mengatakan mencari penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dia mencari engkau. Dia mencari saya lebih daripada dia mencari tadi bait suci yang luar biasa. Dia mencari engkau sebagai baitnya. Lebih daripada apa yang dibangun oleh Salomo. Buktinya bait suci Salomo hancur. Apa susahnya Tuhan untuk menjaga bait suci itu kalau memang Tuhan mau. Tapi dia tidak pertahankan. Tapi dia pertahankan dirimu. Dia pertahankan engkau. Lebih daripada bangunan itu. Tadi pagi ketika tadi saya mandi, Tuhan katakan, aku membangun bait suciku. Melalui siapa? Melalui orang-orang pilihanku. Umatku. Oleh karena itu Yerusalem yang baru yang dicita-citakan oleh The Throne bukan soal membangun gereja yang bagus. Bukan soal membangun dengan tadi menjadi mercusuar yang mengatakan ini bangunanku ratusan miliar dan disampaikan kepada kada. Bukan. Tuhan katakan aku mau membangun baitku di dalam kau yang utama. Aku membangun engkau. Bait suciku di dalam dirimu. Lebih daripada bangunan. Karena dia memilih engkau. Dia memilih saya. Dia memilih gereja kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya katakan bahwa engkau harus terlibat di dalam Yerusalem yang baru. Kau harus terlibat menjadi bagian daripada batu-batu dalam Yerusalem yang baru. Kalau kau jemaat The Throne. Kalau kau The Throners. Saya katakan, kenapa Tuhan mau
menghancurkan bait sucinya di Yerusalem. Saya udah pernah cerita Bapak Ibu. Banyak orang mengatakan saya tersinggung dengan pendeta. Memang pendeta manusia biasa Bapak Ibu. Kau bisa tersinggung dengan saya, kau bisa tersinggung dengan yang lain. Kau bisa mengatakan saya tidak baik dan lain sebagainya. Walaupun di The Throne saya nggak pernah dengar. Tapi Bapak Ibu, saya pernah berkata, jangankan jemaat kecewa terhadap umatnya atau jemaat terhadap pendetanya. Saya katakan saya pun bisa malu melihat jemaat. Kenapa? Saya pernah cerita ketika saya pergi ke suatu tempat, orang memperkenalkan saya sebagai pendeta. Tiba-tiba datang orang yang pernah ke sini. Dia kerja sama orang itu. Dan gayanya begini Bapak Ibu. Rambutnya ada kuning sedikit, merah sedikit, anting-anting, pakai tato, pakai baju tato. Saya katakan, Tuhan, untung dia bukan jemaatku. Saya malu Bapak Ibu. Di tengah tadi, di depan orang-orang yang tidak percaya. Kalau dia katakan, wah Bapak Gembala, saya malu Bapak Ibu. Begitu juga Tuhan, kita malu. Oleh karena itu dikatakan, aku tidak kenal engkau. Bagi orang-orang yang menganggap bahwa keselamatan adalah anugerah yang sepele. Itu sebabnya Tuhan katakan aku tidak mengenal kau. Dia malu Bapak Ibu. Saya aja malu. Makanya jemaat The Throne. Gak usah macam-macam. Karena kau membawa The Throne. The Throners. Kalau kau teler. Apalagi kalau ada pekerja. Sekali lagi, lebih baik saya keluarkan dibandingkan kau mempermalukan saya. Tuhan pun malu melihat tadi orang yang begitu. Apalagi tadi saya pendeta yang jelas mengatakan tadi. Engkau sudah dipilih Tuhan. Tapi sifatmu harus dibentuk oleh Tuhan. Saya percaya 70% daripada kita, 80% sudah mulai mengerti. Tapi 20% atau 10% harus belajar. Harus diisi ulang. Tuhan bisa malu melihatmu. Dan dia katakan, aku tidak mengenal engkau. Saya baru ngerti. Saya aja malu, saya katakan untung dia bukan jemaat saya. Kalau enggak apa yang saya mau sampaikan. Bapak pendeta ini jemaatnya begini. Preman semua dan bukan preman bertobat. Kalau preman bertobat enggak apa-apa Bapak Ibu. Masih preman yang sangar. Dulu Arman waktu pertama kali ke sini. Mukanya kayak sangar, badannya besar dan dia melihat mata dengan mata merah. Saya nggak takut Bapak Ibu. Saya doakan dan akhirnya sekarang matanya udah nggak merah. Bapak. Amin Bapak Ibu. Nggak usah macam-macam. Karena apa? Saya percaya Tuhan bisa membangunmu, bisa membentukmu. Karena Tuhan sudah memilihmu. Bagaimana kau membangun dirimu di hadapan Tuhan? Kemarin juga saya baca ayat ini.
Tuhan katakan, kalau kau sebelum itu adalah kalau Tuhan tinggal di dalam dan kasih Tuhan tinggal di dalam, maka kau akan bersuka cita. Saya lihat istri saya mengasihi, saya mulai lagi ini kan. Tiba-tiba saya suka cita. Jangan selalu benci orang. Kalau kau punya masalah dengan keluargamu, istrimu, anakmu, coba sekarang kau lihat dia, cintai dia. Maka kalau kau mencintai dia, kau tiba-tiba kau rasakan sukacita. Amin. Haleluya, katakan. Amin, katakan. Tapi kalau kau benci dia, melihat mukanya aja udah langsung tadi marah, nggak bakalan ada sukacita. Benar nggak? Oleh karena itu tadi ajarlah jemaatmu, ajarlah tadi daripada orang umat daripada Tuhan. Karena kau adalah pilihan Tuhan. Tuhan lebih memilihmu daripada bangunan yang ratusan miliar. Yerusalem kuno sekarang hancur. Tapi Tuhan memilihmu. Bayangkan kalau hidup kita kayak Yerusalem yang di Israel. Puing-puing. Apa-apa perang. Bagaimana hidup kita kalau hal seperti begitu? Tapi Tuhan memilihmu untuk menjadi bait kudus-Nya. Saya bersyukur saat ini. Kalau kita dipilih Tuhan. Kalau Tuhan memilih kita karena kasih-Nya besar. Dia bukan kebetulan. Kasih-Nya itu Bapak Ibu memilihmu untuk sampai kepada level ini. Itu enggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Dia harus menyingkirkan banyak. Oh, ini yang mau bangun gedung ratusan miliar, singkirin. Oh, ini yang mau sok-sokan ngetop, singkirin. Oh, yang mau ini, singkirkan. Singkirkan. Tuhan memilih the throne. Tuhan memilih the throners untuk menyembah di hadapan tahta dan kemuliaannya. Kau nggak bisa mengatakan, oh saya kan sekedar aja. Gampang kok masuk the throne, siapa bilang? Susah. Tuhan susah memilih. Karena dia katakan, kenapa hadiratku kuat di tempat ini? Karena ada orang yang menyembah. Oleh karena itu Tuhan katakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Apa itu? Kenapa dikatakan enggak? Di mana 2.000 orang, 3.000 orang berkumpul, aku ada di tengah. Enggak. 2 atau 3 orang yang sepakat. Yang sungguh-sungguh di situ hadirat Tuhan. Di situ kedatangan Tuhan. Aku ada di tengah-tengah mereka. Yerusalem yang baru. Ada damai di situ. Ada 50 orang, 70 orang. Di tempat ini dibatasi hanya 70 orang. Tapi kalau ada 70 orang yang sepakat mau menyembah Tuhan, di sana ada hadirat. Ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah kita. Gak usah cari yang 10.000.
Yang 9.900 hanya tadi mau kumpul-kumpul aja. Hanya mau tadi mempunyai keinginan daripada dirinya. Ada bagian tadi. Ada 4 level daripada orang percaya yang saya dapatkan dari hikmat Tuhan. 4 itu pertama adalah komitmen, orang pertobatan. Seorang yang bertobat selalu adalah kuncinya adalah komitmen. Kalau kau bertobat, maka kau harus berkomitmen untuk tinggalkan dosa. Kalau kau bertobat, kau harus berkomitmen untuk menjadi orang percaya. Komitmenlah yang memperkuat engkau. Kalau kau maju mundur tadi seperti saya bilang, komitmen nggak komitmen, komitmen nggak komitmen, dan kadang-kadang hanya tadi sekedar aja. Kau mempermalukan Tuhan. Seperti yang saya bilang, saya aja malu. Apalagi Tuhan. Kalau komitmennya naik turun. Kalau kau sudah datang di komitmen, sudah datang di dalam gereja, berkomitmen. Komitmen adalah tadi keputusan. Bukan orang lain yang mengambil keputusan. Engkau yang mengambil keputusan. Bukan saya yang harus tadi membuat kau mengambil keputusan. Engkau yang harus mengambil keputusan. Oh, itu pendeta nggak enak, nggak suka saya. Terserah. Ambil keputusan. Nggak suka sama pendetanya, hengkang dari situ. Tapi kalau kau mau tadi mau bertumbuh, ambil keputusan. Ketika kau ambil keputusan, kau akan bertumbuh. Tuhan akan menjagamu. Tuhan akan menguatkanmu. Tuhan akan memimpin hidupmu. Amin, Bapak Ibu. Setelah itu, kau harus rela dibentuk. Alkitab katakan Yohanes 15, kau masih ada di dunia. Dan dunia membenci daripada kita, membenci daripada orang percaya. Dunia membenci, terus gimana Bapak? Kalau sudah dunia membenci, kalau kau masuk kepada orang yang percaya, semua orang yang berkomitmen, kau nggak terlalu banyak masalah. Tapi kalau kau masuk ke dalam dunia, walaupun tadi rohaniawan, tapi yang hidup dalam dunia, kau akan masuk banyak masalah. Karena dia pasti membencimu. Atau kalau kau mau hidup dalam sebagai dunia, di tengah-tengah orang-orang yang percaya berkomitmen, kau juga akan punya masalah. Berkali-kali saya bilang, berapa orang yang datang ke The Throne? Banyak. Berapa orang yang nyangkut? Sedikit. Kenapa? Ada suatu orang yang survei. Kenapa? Gimana di The Throne? Wah, penyebarannya luar biasa. Terus kenapa kamu nggak masuk ke sana? Ah, males, lama. Habis itu ada juga yang masuk. Habis itu, wah, nggak asik orangnya. Dia marah-marah, orang tersinggung. Dia akan marah-marah karena tadi sesuatu yang tidak sama, berbeda. Dunia dengan tadi, The Throne harus berbeda.
Kenapa? Memang harus berbeda. Jemaat The Throne dengan jemaat yang lain harus berbeda. Ibu Gembala katakan, saya akan ajar mereka melayani. Semua. Supaya nanti kalau Angel Festival, banyak orang yang datang. Semua bisa melayani. Amin, Bapak Ibu. Mau melayani? Siap melayani? Engkau datang ke The Throne untuk dirubah menjadi bait Tuhan. Kau dia datang di The Throne bukan tadi untuk menuin kursi. Begitu juga orang yang melihat. Jangan pikir bahwa gereja untung. Bisa gereja untung dengan perpuluhan. Tapi Tuhan memilihmu karena kasih-Nya, bukan karena untung rugi. Kalau dia hitung untung rugi, dia pasti rugi, Bapak Ibu. Tapi karena kasih, yang untung kita. Oleh karena dia datanglah ke gereja karena dia. Bukan karena pendetamu, bukan karena yang lain. Berkomitlah kepada Tuhan. Berkomitmenlah kepada Tuhan. Saya nggak pernah bisa lihat orang semua. Tapi Tuhan melihat kita semua. Amin Bapak Ibu. Dia memilihmu untuk membangunmu, untuk membentukmu. Seluruh jemaat. Saya katakan kau harus rajin ke gereja. Enggak ada yang ngumpet Bapak Ibu. Enggak ada yang ngumpet. Saya Bu Jeli atau Pak Paulus dari Gianyar. Jam 7 tadi saya ini sudah sampai. Tapi ada yang masih ngumpet di The Throne. Saya katakan sekarang udah nggak bisa ngumpet. Bapak Ibu, silahkan pilih. You still at the throne or not? Saya tidak mau membawa ke Yerusalem yang baru menjadi kumpulan, menjadi ragi. Karena rusak susu sebelanga, karena nila setitik Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. The Throne tidak akan menjadi susu yang dirusak dengan nila setitik. Semua harus ready. Are you ready? Engkau harus ready. Amin. Berikan tepuk tangan Bapak. Kau juga yang di luar. Apakah kau ready tadi untuk menjadi masuk dalam Yerusalem yang baru? Kau harus punya komitmen. Jangan berpikir gereja, oh gereja itu kan untung saya datang. Paling enggak kursinya penuh. Siapa bilang? Kamu yang untung. Tuhan itu untung, Tuhan itu adalah grace. Bahkan dikatakan, oh anugerah yang besar, hyper grace. Kalau hyper grace, kenapa Tuhan tadi mengatakan dia tidak kenal engkau? Jadi Tuhan sekali lagi, dia mau sesuatu yang benar terjadi di dalam bumi ini. Karena ada dua tujuan Tuhan adalah pertama adalah kau percaya. Ketika kau percaya kau punya iman. Ketika kau baca Alkitab kau punya iman. Tapi yang kedua adalah kau harus melakukannya. Kau harus hidup dalam kebenarannya. Enggak ada tadi yang dua-dua hal, dua-dua kaki. Tuhan katakan kau harus dingin atau panas. Bukan tadi kau tidak dingin, tidak panas. Tuhan mau di dalam Yerusalem yang baru adalah tadi orang-orang yang menipu dan lain sebagainya tidak akan ada lagi. Kau harus menjadi saksiku. Minggu kemarin saya bersaksi berkata bahwa kau harus menjadi saksiku. Apa yang menjadi saksi? Bagaimana kita menjadi saksi? Saksi bukan saksi bohong Bapak Ibu.
Banyak orang mengatakan kau bersaksi dengan mulutmu. Amin. Tapi yang lebih utama adalah dengan hidupmu. Ada orang mengatakan yang mengkritisi daripada kepercayaan. Yang mengatakan saya bersaksi, saya bersaksi. Dia katakan, emangnya kamu lihat? Enggak lihat. Terus kenapa kamu bersaksi? Ya disuruhnya begitu. Tapi ada satu lagu yang mengatakan, you ask me how I know he lives. Ada lagu yang mengatakan, he lives, dia hidup. Gimana kamu tahu dia hidup? Dia hidup dalamku. Saksinya benar, benar. Karena memang dia hidup dalam. Beda dengan tadi yang dikatakan. Kepercayaan lain yang mengatakan, aku bersaksi. Kamu lihat? Enggak lihat. Kamu merasakan? Enggak. Tuhan mau tadi. Kau bersaksi tadi, bersaksi dalam kebenaran. Karena Tuhan hidup dalammu. Bukan seperti yang tadi saya katakan. Saya jemaat The Throne, tapi pakai antingnya dua disangka gay. Rambutnya warna-warni, merah, kuning, hijau, mukanya. Ya, tatonya. Dan kumal lagi Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Saya mau di The Throne tadi. Kau harus menjadi orang yang bersaksi bahwa benar Tuhan memilihku. Bahwa benar Dia memilih saya. Bahwa benar saya sekarang berjalan untuk rencananya. Dan benar saya sudah berkomitmen menyerahkan hidup saya bagi Dia. Sehingga ketika saya bisnis, saya berkomitmen untuk kebenaran. Ketika saya jualan, saya berkomitmen untuk kebenaran. Ketika saya kerja, saya bekerja untuk kebenaran. Kemarin ada kesaksian teman kita yang mengatakan dia pernah disaksikan oleh seorang musisi. Bagaimana kamu menjadi pemain? Ya saya hanya menginikan aja, menyampaikan sedikit. Yang ada kebenarannya. Dikatakan saya main musik kenapa bisa bagus? Karena saya merasa bahwa saya melakukannya di depan pencipta saya. Dia mungkin menghayalkan bahwa dia sedang berhadapan Tuhan sehingga dia berikan yang terbaik. Kalau orang yang tadi tidak percaya Yesus aja bisa lakukan begitu. Apalagi orang yang percaya kepada Yesus. Kalau orang yang tadi baru mengimajinasikan aja sudah bisa. Apalagi kita yang sudah melihat malaikat turun di tempat ini. Kau harus bisa lakukan. Hal yang sederhana, mulai dari yang sederhana. Supaya orang tahu bahwa memang Tuhan hidup dalammu. Amin, bahwa kau sudah dipilih sebagai anaknya. Yang kedua adalah relakan dirimu dibentuk. Tadi relakan dirimu dibentuk berbicara tadi. Kau tidak punya syarat. Ketika saya ada di India, dalam satu daerah Rajasthan, tempat di mana ada Taj Mahal dibangun. Saya naik gajah Bapak Ibu ke istananya. Istana raja yang di atas. Dan Tuhan katakan sama saya, itulah kerajaan. Kok bisa orang bangun istana besar sekali? Dia katakan puluhan ribu orang membangun daripada istana itu. Bahkan untuk suatu tempat
istirahat raja di musim panas, mereka harus membangun kanal yang jauhnya 100 kilometer dari situ. Supaya raja bisa minum dan bisa sejuk, Bapak Ibu. Bisa sejuk dan bisa minum di atas gunung. Dia kerahkan puluhan ribu, ratusan ribu orang jajahannya untuk membangun itu. Tuhan katakan itulah kerajaan. Enggak ada orang yang berani katakan, emangnya lu siapa? Kenapa hidup saya harus tadi? Harus membangun daripada sesuatu yang hanya berupa kesenanganmu. Kenapa hidup saya menjadi tadi? Sepertinya tidak berguna untuk Sang Maharaja. Itulah Sang Maharaja, Bapak Ibu. Ketika kau di hadapan Tuhan, kau juga ketika kau berkomitmen, maka kau berkomitmen tanpa syarat. Kenapa tanpa syarat? Karena kita percaya rencananya baik. Bayangkan negara terjajah aja, mereka nggak bisa bersyarat, Bapak Ibu. Itu untuk suatu maharaja yang jahat. Tapi untuk Tuhan kita, kau nggak bisa pakai syarat. Ada seorang pangeran Orde Baru dulu mengatakan dia naksir sama anak Tuhan. Terus dia katakan, kalau Tuhan mau datang kepada saya baru percaya. Saya aja ketawa, Bapak Ibu. Emangnya dia siapa? Nanti aja kamu, ketika kamu mati, kamu akan ketemu Tuhan. Bapaknya mati pun gak bisa dihalangi. Apalagi dia. Kenapa? Ketika kau percaya kepada Yesus tanpa syarat. Oleh karena itu kau rela dibentuk oleh Tuhan. Pernikahan juga tanpa syarat. Sekali lagi saya katakan, kau mencintai orang tanpa syarat. Kalau pakai syarat, gak mungkin saya 30 tahun Bapak Ibu menikah. Syaratnya banyak Bapak Ibu. Kalau langgar itu namanya perjanjian. Kalau saya beli rumah, beli apa ya bisa aja. Tapi kalau pernikahan adalah perjanjiannya adalah syaratnya ada sampai seumur hidup. Sampai Tuhan ataupun maut yang memisahkan kita. Kau bisa dibentuk kalau kau mengatakan, aku percaya tanpa syarat Tuhan. Yang susah itu adalah tanpa syarat. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk mempunyai visi Yerusalem baru. Syarat saya banyak Bapak Ibu. Tapi lama-lama saya hapusin lagi. Udah gak mampu Bapak Ibu. Mau disyaratin apa juga gak mampu. Yang ada adalah cuma percaya aja. Percaya saja. Amin. Gak usah pakai syarat. Pusing dengan syarat-syarat. Capek dengan syarat. Maju aja. Begitu juga ketika kau tadi dengan Tuhan. Kalau kau mau diberkati hidup dalam kebenaran, komitmen di dalam keluargamu, maka kau harus dibentuk tanpa syarat. Tanpa syarat Bapak Ibu. Tapi percaya dia ada di pihak kita. Tanpa syarat, tapi percaya dia di pihak kita. Saya berkali-kali sudah bersaksi. Saya katakan, gimana Tuhan waktu saya sakit? Tuhan katakan, aku masih penjarakanmu. Waduh, benar-benar di penjara Bapak Ibu. Hanya ada satu, ketika saya katakan, Tuhan, kaulah gunung batuku. Kaulah kekuatanku.
Dulu saya percaya tanpa syarat, pasrah gini. Bener, tapi tadi akhirnya Tuhan ajarkan saya. Memang kau pasrah, tapi kau punya iman. Kaulah gunung batuku, kekuatanku dan pertolonganku. Kaulah gunung batuku, perisaiku dan tanduk keselamatanku. Amin Bapak Ibu. Kau dibentuk tapi kau harus tahu dia di pihakmu. Oleh karena itu kau harus berjalan tadi, ikut terus. Jangan kau orang yang putus asa. Alkitab katakan jangan jerah, jangan putus asa kalau Tuhan sedang tadi mendidikmu. Kau harus tetap percaya. Ketika kau serahkan, maka dia akan mengganti dengan yang lebih baik. Yang ketiga Bapak Ibu, ketika kau sampai ke menjadi seorang yang hidup dalam kebenaran adalah Tuhan katakan taatlah. Taat dalam pelayanan. Taat di dalam tadi melakukan segala sesuatu. Mulailah melayani, mulailah menjadi saksi dengan ketaatan. Dan terakhir setialah. Setia adalah sesuatu yang paling tinggi. Sekali lagi, kalau kau sudah tidak bercela, pegang tadi ketidakcelaan. Karena Alkitab katakan dia mau kau menjadi orang yang tidak bercela. Bapak Ibu, oleh karena itu saya simpulkan lagi tadi. Khotbah saya bahwa dia sudah memilihmu untuk suatu rencana yang besar. Yerusalem yang baru. Yerusalem berbicara mengenai kumpulan daripada orang-orang yang benar. The throne sudah dipilih menjadi kumpulan orang-orang yang benar. Yang percaya dan benar. Di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu kau yang mendengar khotbah saya, jemaat The Throne ataupun bukan jemaat The Throne. Sekali lagi, kalau kau mau, dia sudah memilihmu. Kalau kau tinggal di dalamnya, hidup di dalamnya, kasihnya ada di dalamnya. Dia memilihmu karena dia mengasihimu. Oleh karena itu dia selalu dan always ada di pihakmu. Bagaimana tinggal dalam kebenaran? Satu adalah berkomitmen. Kedua, relakan dirimu dibentuk. Tiga, taatlah. Dan empat, setialah. Maka kau akan menjadi bait kudusnya. Dan kumpulan daripada bait kudusnya, itulah Yerusalem yang baru. Di mana Tuhan tinggal di tengah-tengah umatnya. Ingat Bapak Ibu, the New Jerusalem, kota yang damai, lebih berharga daripada uang ataupun dunia ini. Ada Old Jerusalem. Kalau sekarang membangun bait suci itu mungkin ratusan miliar, triliun Bapak Ibu. Seorang pendeta ataupun penggerak doa yang luar biasa pernah katakan sama saya, Pak Hendrik, ayo punya uang gak? Kenapa? Ayo kita kumpul uang. Kenapa? Untuk beli rumah di Yerusalem. Sama-sama. Yerusalem yang mana? Yerusalem lama. Berapa harganya? Dia katakan, ternyata mahal sekali Bapak Ibu. Di Yerusalem tuh mahal sekali. Sepetak aja udah jutaan dolar Bapak Ibu. Wah, kapan sampainya? Mesti berapa ratus orang, saya bilang. Akhirnya nggak jadi. Untung nggak jadi Bapak Ibu. Amin. Karena tadi, mendingan kita piknik aja ke Yerusalem Old City.
untuk melihat daripada kebenaran firman. Tapi yang lebih berharga Tuhan katakan, engkau lebih berharga daripada itu semua. Amin Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Dia mati bagimu. Dia tidak pertahankan tadi bait sucinya yang berupa batu-batu. Dia tidak pertahankan kota Yerusalem lama juga. Dihancurkan. Tapi dia pertahankan engkau. Dia bahkan mati bagimu. Untuk membangun suatu Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru itu adalah tadi. Ketika orang-orang percaya dan hidup dalam kebenaran. Akan bersama-sama. Memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang merencanakan itu. Dia tidak sedang membangun daripada satu menara Babel. Tapi dia membangun Yerusalem yang baru. The Throne sedang membangun Yerusalem yang baru. Bukan soal harganya. Harganya mahal Bapak Ibu. Karena Tuhan katakan dia membayar kita dengan hidupnya. Saya percaya ketika kita semua siap untuk masuk dalam Yerusalem yang baru. Dia akan siapkan tempatnya secara fisik. Amin Bapak Ibu. Tapi secara rohani kita harus siap dulu. Secara fisik dia akan siapkan kepada kita. Saya percaya sebagai gembala, saya akan bersuka cita melihat jemaat The Throne. Saya akan bersuka cita melihat The Throners. Karena mereka berubah. Mereka belajar. Mereka hidup di dalam kebenaran. Saya mau Bapak Ibu, siapapun kita, sekali lagi, berubahlah. Karena Tuhan sedang memilihmu untuk masuk dalam Yerusalem yang baru. Amin. Di sana tidak ada tadi. Kalau Ibu Francisca bilang bahwa nanti umur kita seumur pohon. Amin Bapak Ibu. Artinya engkau menjadi orang-orang lanjut usia. Jangan takut. Tuhan akan menjagamu. Kalau kau hidup yang dalam kebenaran, Tuhan akan menjagamu. Saya percaya satu saat nanti di Yerusalem yang baru secara fisik sudah ada. Kita akan melihat, kita akan minum kopi bersama, minum teh bersama dan melihat kota itu. Yerusalem sedang dibangun. Amin Bapak Ibu. Dan kita melihat orang-orang hidup dalam kebenaran. Ada suatu rencana Tuhan. Kau akan diberkati karena kau benar. Kau akan diberkati bukan karena tadi engkau adalah penipu, bukan. Tapi kau diberkati adalah karena benar. Tuhan akan katakan, Tuhan tersenyum kepada kita. Seperti saya juga suka melihat jemaat The Throne. Saya percaya dia juga akan suka dengan kita semua. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.